Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini podcast Nubi Sabi. Kita semua tolong jangan kencang-kencang ya. Yang mau jadi Oke. Bersama gue Faisal Asati, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini gue kedatangan seorang tamu wanita cantik yang juga seorang profesional di bidang fotografer wedding syar'i. Makanya tadi rada sopan dikit gitu. Ini juga baju nutup aurat semua, nggak kayak kemarin tuh sama Apang yang rada ngocol. Ini kita kedatangan yang mungkin bisa membawa saya menjadi lebih baik lagi. Jadi kita akan dengerin nasihat kajian-kajian dari beliau ya. Nggak guys, jadi gue bakal ngulik-ngulik gimana sih caranya sih tamu kita nih, prosesnya dari yang seorang newbie sampai sekarang tuh jobnya banyak banget guys. Jadi gua udah ngundang dia tuh udah lama banget, akhirnya baru kesampaian sekarang. Itu juga dengan berbagai macam kendala, rumahnya cukup jauh juga, tapi terima kasih dia mau. Oke deh, kelamaan bacotnya, kita panggil aja langsung deh. Kakak Anissa, silakan masuk Kak. Yeay, sambut gitu kek. Oh iya, enggak harus sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak asik ya? Oke Nis, boleh nih Nis. Namanya Anissa atau itu nama panggung atau apa? Nama tengah sebenarnya. Nama tengah. Jadi nama panjang tuh Aan Anissa Hasanah. Oke. Tapi kebanyakan dipanggilnya Anissa karena Aan terlalu cowok. Oke, itu sama tuh kayak produsernya juga namanya Chandra. Padahal cantik dia ya. Kita kuat. Oh gitu loh, the best tuh, datang-datang udah langsung wanita-wanita kuat ya. Iya. Oke, Nisa itu profesinya apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih banyaknya foto, terus sekarang ngambil video juga. Oh, ngambil video juga. Oke. Gitu, soalnya biaya hybrid aja sih. Kan Oh, kebanyakan oke. ada yang banyak foto tapi videonya nggak bisa, kadang biar kalau di lapangan kan biar lebih cepet juga kan. Kalau Oke, misalnya oke. orangnya dicari susah ya udah di Oh, langsung lo cover tuh. cover Baik biasanya. juga ya. Kasihan soalnya. Kasihan soalnya. Apalagi Oke. kalau misalnya kliennya butuh tiba-tiba 5 menit doang, repot ya. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi berdasarkan ada kejadian-kejadian gitu lo coba melebarkan sayap deh tuh ya. Sebenarnya dulu emang udah bisa video juga, Oke. cuman lebih Basicnya foto apa belajar. video? Dulu basic foto sih, Oh, cuman basicnya emang foto. bisa. Oke, Gitu. emang bisa. Itu kalau boleh cerita lebih jauh lagi, sekarang range usia lo berapa tuh? Kalau mau rahasia-rahasian atau mau jujur juga nggak apa-apa sih. Ya 20. Belum 30 deh tuh ya? Belum 30? Hah? Ada deh kayaknya. Ada, oke. Nah itu lo bisa foto tuh sejak umur berapa nih? Kalau boleh cerita. Umur sebenarnya kalau hobi tuh dari umur 22, 21. Oke. Udah cukup lama sih. Heeh. Hobi dulu, Itu pas kuliah? kuliah semester 2, Jurusan 3. apa dulu? Sipil. Oke, nyambung sekali. Jurusan teknik sipil di Jakarta atau di mana? Di Bandung. Oh di Bandung, ITB atau Enggak, Unpad? Langlang Buana Oh, ada. nggak tahu. Jadi kampus yayasannya kepolisian, Oh, cuman ada teknik sipilnya oke. kayak gitu. Di situ. Emang keluarga kepolisian? Enggak. Enggak juga? Jadi sambil kerja dulu. Oh sambil kerja? Jadi Kerjanya kerja sebagai? dulu. Daftar arsitek. Ah kan Jauh banget. belum kuliah tapi kok udah jadi drafter arsitek? Dulunya SMK juga. Oh, basicnya tuh dari SMK, SMK jurusan. bangunan. Oh ada ya? Ada Teknik bangunan atau? gambar bangunan. Oh ada ya? Di sekolah kalian ada nggak guys bangunan? Nggak ada ya? Itu khusus atau nggak umum? Khusus. Oke. Khusus gambar bangunan. Jadi ada gambar bangunan, ada yang survei pemetaan, terus ada ini juga teknik konstruksi Oke. kayak gitu. Beda-beda, cuman saya ngambilnya yang gambar bangunan gitu. Oke. Gitu. Kenapa lo ngambil bangunan? Kenapa nggak SMA doang yang gampang gitu Nah, misalnya? dulu kenapa ngambil di SMK itu? Kan saya sekolah di SMK 5 Bandung. Oke. Dia dulunya Negeri STM itu ya? 3. Dulunya STM 3. Oh suka tawuran? Enggak. Jadi emang dia dari dulu terkenalnya di bangunan. Oke, bagusnya Kayak itu gitu. favoritnya itu ya. Favoritnya itu. Kenapa nggak SMA? Karena dulu nemnya kurang ke SMA. Sedih banget. Oke. Dulu nemnya kurang ke SMA. Dari waktu terus SMP nemnya kurang tuh. Kurang Oke, terus? kurang dikit sih sebenarnya. Akhirnya tadinya mau masuk SMA swasta, cuman sayang nih SD SMP udah negeri, SMA masa nggak negeri Oke, gitu kan, ada biar gengsi ini tersendiri ya. gitu.
akhirnya masuk SMK dan kebetulan kan Bapak di Disdik. Oke. Jadi Disdiknya SMK juga. Yang akhirnya ya udah SMK 5 aja sekalian dekat. Jadi biar antar jemputnya gampang gitu sama Bapak. Gitu. Gitu. Tapi orang tua ada basic ini. Bangunan. Ada. Oh, ada. Jadi ada darah-darah mengalir gitu Ada. ya. Coba kakek juga. Oh, kakek juga. Arsitek. Oke. Sebelumnya terus akhirnya bangunan. Bapak juga ke bangunan cuman kerjanya di Disdik kayak gitu. Banyak gitu sih. Oh, jadi SMK dulu PKL juga nggak? PKL. PKL di mana? Di kantor arsitek. Oh, di kantor arsitek. Disuruh apaan? Disuruh ngitung RAB Wih, bangunan. serius? Beneran langsung disuruh kerja loh? Iya, disuruh kerja. Nggak disuruh bikin terus kopi doang, tadi kayak siapa yang gue suruh bikin kopi gitu? Enggak? Enggak. Tapi Langsung beneran bikin disuruh? RAB, bikin rencana anggaran biaya bangunan rumah sakit. Belum apa-apa udah rumah sakit ya? Serius? Keren banget sih itu. Kok sepercaya itu perusahaannya? Paling kan ngitung RAB, ngitung berapa Lah, jendela. kalau salah? Kan direkap lagi sama yang lainnya. Oke. Kayak gitu. Berapa lama dulu? 3 bulan. Loh, lama juga ya. Itu dibayar? Belum dibayar sih. Oh, dikasih. dibayar. Buat Asik. jajan lah. Buat jajan anak ada ya? Sekolah mah buat jajan 100-200 udah Beli bahagia. cilok gitu ya? Iya. Buat pulsa kali. Buat pulsa ini, apa namanya, sendiri atau kelompok? Kebetulan nggak kebagian kelompok jadi sendiri. Oh, bener-bener sendiri, lo dikasih tanggung jawab, suruh ngitung itu RAB itu? Ngitung RAB. Oke, kelar. Sama ini sih sama gambar, kayak gambar detail potongan rumah kayak gitu. Jadi konstruksi sampai suruh rumah gambar gitu. juga? Oh, bener-bener, Emang kerjanya emang itu kerjanya sih. itu ya? Jadi ngitung juga, gambar juga? Oke. Gitu. Sebelumnya lagi kalau misalnya mundur lagi tuh, emang lo sejak kecil tuh suka gambar-gambar? Enggak sih, saya lebih suka main. Oh, suka main. Tapi kok bisa punya keahlian gambarnya itu? Karena ya mungkin SMK dilatih dari dasar ya. Oke. Jadi mungkin masih kecil juga sama tidak apa sih ke yang lain-lain. Jadi ya belajar dari awal aja gitu. Oke. Jadi diajarin dari cara ngegaris dari apa juga. Kalau dari SMK kan dia diajarin banyak hal gitu kan. Jadi nggak dilepas ya. Jadi emang tuh lo dituntun gitu ya di sekolah tuh. Jadi sampai lo pas PKL tuh nggak mengecewakan tempat PKL-nya gitu ya. Iya. Oke, nilainya bagus. 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 Alhamdulillah. Terus abis itu ini nggak lo coba ngelamar kerja di tempat PKL tersebut atau Oh, ditawarin? Kalau ngelamar kerja kebetulan dapat tawaran dari tempat les. Jadi kan ada les aplikasi buat gambar bangunan gitu kan, AutoCAD. Oh, AutoCAD. Lo ngajar di situ? Enggak, itu kan les 2 tahun di situ. Nah, sama Lo nya gurunya, yang les? nah gurunya ngesalurin ke Murid-muridnya? mana sih, ke kantor ini Oke. dapat kerjaan. Itu belum kuliah? Belum. Jadi udah kerja dulu baru kuliah. Jadi lu lulus SMK, ikut les yang AutoCAD itu, bagus tuh, dinilai punya potensi, lo disalurin deh tuh ke perusahaan-perusahaan. Perusahaannya yang tadi itu tuh? Perusahaannya malah perusahaan 3D. Oke, makin Jauh banyak banget. lagi ilmunya sih. Bikin 3D produk gitu. 3D-nya malah 3D kereta Jepang, Shinkansen. Oke, nyambung banget. Jauh banget. Keren juga sih. Jadi Terus? Shinkansen. Jadi udah tahu tuh dari tahun berapa tuh udah tahu Shinkansen Jakarta Bandung udah tahu. Soalnya ada di rancangannya udah ada tuh rancangannya ya. udah ada. Oke. Terus kayak apa sih? Bandara yang ada di Jakarta, tapi nggak tahu udah ada nggak tahu belum, itu juga udah tahu. Oke. Terus yang tol Cikupa Heeh. itu belum jadi, saya udah gambar. Udah gambarin, oke. Udah Jadi gambar. orang di balik layar juga nih ya. Terus Jadi kadang kalau ngelewat, ini yang digambar dulu sampai ngelembur nih. itu sampai berapa lama akhirnya lo mutusin kuliah? 6 bulan sih. 6 Oh, bulan cuman langsung. kerja 6 bulan aja? Enggak, jadi kerja sambil kuliah. Jadi Oh, di Sambi kerja gitu ya? Di Sambi. Oke. Kenapa mau kuliah lagi? Karena Kan udah dapet duitnya tuh, gede juga biasanya kalau gambar-gambar gitu mah. kalau karyawan tidak terlalu ya. Oke. Ya, kalau karyawan tidak terlalu. Kalau misalnya kenapa mau kuliah lagi? Karena teman-teman banyak yang kuliah, jadi tertarik. Tapi nggak beres juga sih. Oh, jadi Tapi 6 dapat bulan ilmunya. kerja, nyambi, kuliah di tadi mana kampusnya? Di Universitas Langlang Buana. Langlang Buana, jurusan sipil itu tadi. Oh, beneran nggak kelar? Enggak, Sampai semester berapa? Gue juga mahasiswa drop out juga. 5.
semester 5 doang. Itu S1 apa D3? S1. S1. Kenapa tuh? Karena orang tua sakit. Oke. Udah gitu ya banyak pelajaran kehidupan lah ya, banyak hal yang jadi lu akhirnya memutuskan untuk nggak diterusin deh. Nggak diterusin dulu. Oh, bukan karena bandel gitu ya? Enggak sih. Mungkin lebih ke orang tua sakit karena yang biasanya biasanya gaji nih, gaji dipotong buat liburan, dipotong buat jajan tuh masih masuk. Ketika orang tua sakit, nih liburan tidak bisa terhandle sama kuliah tidak bisa terhandle, ya udah. Oke. Kayak gitu. Walaupun saat itu juga emang udah ada pemasukan sebenarnya ya. Udah. Terus akhirnya gimana? Lu ngapain pas berhenti kuliah? Kerja. Dia lanjut kerja yang itu tadi. Kerja. Nah, jadi fotografernya? Itu setelah lama kerja, yang akhirnya yang kerja tapi di sambil kerja bidangnya juga. yang bangunan-bangunan itu kan? Bangunan-bangunan. Terus ketemu kameranya tuh? Sebenarnya kan kalau hobinya masih waktu kuliah dan itu tuh udah mulai hobi, jadi kayak yang udah dari fotografer ponsel. Oh, komunitas fotografi ponsel itu lo ikutan? Ikutan. Oke. Jadi awal-awal fotografer ponsel ada tuh, ikutan masih HP Nokia-nya, HP Nokia, udah kayak gitu pakai Galaxy S waktu awal-awal. Oke, S berapa tuh? S1. Oh, S1, sial banget ya. Oke. AC bukan S lagi, bukan oh, S, iya, ACE ya. lagi. Oke, terus? Itu juga masih baru HP itu belajar foto sampai agak keliling juga sih dari komunitas itu. Kelilingnya kemana maksudnya? Sampai jalan-jalan ke Jogja, sampai ke Jakarta ya? gitu niat. Itu di Bandung padahal kan ya? Di Bandung. Di Bandung, tapi lo ikut komunitas tersebut dan benar-benar huntingnya keliling gitu ya? Keliling. Duit sendiri? Duit sendiri, makanya agak ketika orang tua sakit agak mendem, ya udah kerja aja gitu kan, soalnya menyalurkan hobi sama kuliah sama ditambah orang tua juga cukup berat, jadi ya udah kerja gitu. Asiknya apa? Keliling moto cuman pakai HP? Nambah teman baru sih, teman baru, lingkungan baru. Udah kayak gitu ada faedahnya juga ya, jadi punya teman banyak. Keliling Pulau Jawa lah, seenggaknya nggak jauh banget. Masih berteman sampai sekarang nggak? Masih. Oke, kita panggilkan teman ya. Ada. Jadi lo ini temannya. Oh, di depan temennya? Oh iya, ada ternyata beneran ya. Ada juga ternyata. Oke, terus gambar-gambarnya diapain hasil fotonya tuh? Dulu paling diupload di Facebook. Oh, zaman Facebook. Belum Friendster, apa udah lewat? Udah lewat kayaknya. Udah lewat. Udah lewat. Jadi diupload di Facebook, banyak yang nge-like, suka gitu. Sama dulu kan fotografer cewek jarang ya. Jadi ketika masuk tuh agak ada expose cukup banyak karena jarang itu. Oke. Jadi kayak ketika foto mau bagus mau enggak, kalau cewek kayak bagus-bagus aja deh. Oh gitu, ada privilege itu ya? Iya. Tuh, yang cewek-cewek tuh ada privilege gitu tuh. Yang penting lu cewek. Iya, yang penting cewek. Bagus-bagus aja semua. Ini ikut-ikut lomba gitu nggak? Enggak sih. Oh enggak. Padahal kan siapa tahu langsung menang. Oh cewek ini menang gitu enggak? Enggak ikut karena dulu kalau lomba-lomba gitu harus kamera. Ya sih banyaknya. Iya benar, sebenarnya juga. Sulit jadi. Oke, terus dan lomba-lomba foto buat handphone itu masih minim. Masih minim ya. Paling jadi panitianya Ya, yang ngadain lombanya. Gambarnya juga belum bagus sekarang ya kamera handphonenya ya. Terus sampai lu bisa punya kamera? Itu baru itu long story banget. Long story sih. Ya di shortin aja, dipendek-pendekin tuh gimana? Iya, akhirnya kerja itu beli kamera, akhirnya memaksakan untuk buka jasa foto sendiri. Oh langsung? Langsung. Jadi kan pertama skillnya pakai handphone ya. Lo itu ngatur nggak? Pakai mode manualnya atau auto aja? Komposisi aja yang lo atur? Ngatur ISO, shutter? Ngatur shutter. Jadi kayak ketika handphone pun udah belajar segitiga kayak exposure? Udah. Sama kayak slow speed dan kayak gitu kan ada di handphonenya semua ya. Oke. Jadi kayak bikin bulb gitu. Kayak itu udah dipelajarin semua. Pelajarinnya lewat mana? Ada komunitas lagi, ikutan lagi, komunitas lagi gitu kan. Jadi nggak sekedar foto jepret aja tapi juga ngatur settingannya tuh ya? Iya. Oke, jadi sampai kamu kalau misalnya landscape kan itu ada kayak airnya kayak yang ada kapas gitu. Kapas itu juga di setting. Oke. Benar-benar pakai aplikasi yang ada di handphone tuh benar-benar aplikasi tambahan lagi gitu. Iya,
Sampai bawa tripod buat handphone gitu juga. Niat berarti huntingnya ya. Gue kira cuma hunting jalan dia kemana, bagus foto, selfie enggak ya? Oke, bener-bener niat. Terus ya. makro Makro pakai ini, pakai converter gitu-gitu. Lensa dibongkar. Enggak, lensa manual tuh yang lensa kamera. Iya, yang udah rusak dibongkarin. Udah kayak gitu lihat. Jadi kayak belajar aturan lensa. Jadi kayak cembung, cengkung, apanya itu dilihat lagi. Sampai teknisnya itu lu mempelajari, gokil juga ya. Iya, kayak gitu sampai cembung, cekung. Ini cembung bisa makro berapa mili ini kalau di handphone. Itu dipelajarin juga sampai si handphone itu berapa delay. Oke, sampai milisecond delaynya tuh. Miliseconnya tuh di detailin juga. Jadi itu buat foto-foto kayak bener bergerak kali gitu ya, capung gitu misalnya. Terus levitasi. Oh, main levitasi juga. Oke. Kayak gitu. Itu juga kan delaynya harus harus pas kan. Ya. Kayak gitu. Terus banyak sih bener-bener dikulik ya. Keren. Oke. Terus dari situ berkembangnya kemana tuh? Sampai lo kan masih kerja berarti kan tuh ya? Masih. Kerja, ikut hunting kemana-kemana. Ikut komunitas dari fotografer yang di Bandung tuh ada Kofaba, komunitas fotografer amatir Bandung. Oh, ada amatirnya. Oke. Itu banyaknya fotografer, banyaknya model. Oke, modelan. Jadi sampai temen tuh ikut kelas model di komunitas itu. Jadi akhirnya jadi fotografer dia, kalau misalnya fotoin dong gitu kan. Sering bawa kamera dia atau motoin dia kayak gitu di acara Kofaba itu. Teman cowok, cewek. Oh, cewek. Oke. Kayak gitu. Jadi dari segi model kayak ada bukunya kan di Kofaba itu tuh ada bukunya. Oh, ada buku. Buku pose model. Oke. Kan ada yang Kofaba modelnya juga kan, ada pembelajaran pelatihannya. Nah, itu tuh pose model tuh dikasih sama teman. Sampai posenya tuh cara berdirinya model, cara duduknya itu diajarin semua di situ. Keren juga tuh komunitasnya. Masih ada sekarang? Ada. Cuman kayaknya hunting-hunting model juga sih banyaknya. Tapi ada hunting lain sampai juga. seniat itu ada modulnya gitu kan ya? Ada modulnya. Keren. Gitu. Banyak sih. Udah kayak gitu. Ada juga. Terus sambil kerja. Terus itu Sabtu Minggu atau apa? Enggak, malah kalau ada misalnya ini kerja nih pulang jam 5. Nih sore tuh ada hunting ikut. Oh, ngikut. Seniat itu loh ya. Seniat. Ngikut meskipun nggak punya teman sendiri jalan. Kenalan sama bapak-bapak fotografer. Oh, om-om gitu. Om kayak gitu. Banyak sampai sekarang tuh om-om tuh masih kalau misalnya ulang tahun nih, selamat ulang tahun ya masih ada banyak. Keren banget tuh. Kayak gitu. Terus apa yang bikin lu pengen ikut bela-belain tuh kan biasanya capek gua kerja suruh moto lagi mending gua tidur gitu misalnya karena mungkin lebih ke kesepian. Kesepian nyari hobi gitu. Nyari hobi soalnya kan kakak kan udah pada nikah misalnya kayak gitu jadi kan sendiri jadi nyari temen di luar kayak gitu jadi ketemu banyak orang lagi kenalan lagi ternyata ya alhamdulillah berefeknya cukup baik. Iya, keren untuk banget sekarang. Terus dari ikut komunitas tersebut, apa tuh sampai kok tiba-tiba masuk ke weddingnya tuh gimana? Atau beli kameranya dulu gimana tuh? Kan masih pakai HP tuh. Dulu tuh sempat foto wedding temen. Ini temen kampus? Enggak, temen dekat ya dari gitu ya? komunitas lainnya. Banyak lah komunitas yang ikutin. Rajin ya? Rajin. Udah kayak gitu, katanya mau nikah, bisa fotoin nggak? Kameranya pakai kamera, dia minjem sama temennya. Dia tuh kliennya? Si kliennya, minjemin kamera? Minjem ke temennya, buat fotoin dia tuh, saya yang fotoin gitu kan. Di Bogor. Hemat. Oh, di Bogor? Lah kan itu di Bandung? Ya kan temen saya banyak. Oh, nyebar. Oh, lu emang... Ada, di Ternate juga ada. Anissa the Explorer ya. Banyak temen. Terus itu ke Bogor. Di situ. Moto di mana, Mam? Ini Kebon Raya apa di Cifor? Di rumah. Di rumahnya foto nikahan. Di rumah? langsung bukan prewed ya? Itu langsung foto nikahan. Pertama kali? Itu langsung foto nikahan. Lu satu-satunya atau ada? Apanya? Yang foto? Satu-satunya. Belum pernah foto pernikahan sebelumnya, nggak punya kamera. Nggak punya. Tapi tahu ilmunya ya? Tahu, karena selama yang di komunitas Kofaba itu, om-om itu tuh pada minjemin kamera. Jadi kamera semua saya cobain dari Sony, Canon, dan lain-lainnya. Udah ada Sony? Sony yang zaman dulu
Tapi Oh, Sony banyaknya yang Canon. DSLR, yang Amon, Iya. yang Amon ya. Iya. Oke. Itu dari Canon sama Nikon Nikon, ya banyaknya. Itu cobain aja Neng katanya gitu kan Oh. banyaknya. Lucu Saya juga ya. masih kecil banget di antara om-om Kayak yang siapa udah nih? Kayak bercucu. semana dulu? Apa? Kayak segede siapa tuh? Lebih Dulu gede lo dari kecil. inilah. Oh, lebih gede dari ini. Oke, terus habis itu Ya akhirnya ya itu sih nggak lama, akhirnya berapa tahun kemudian masih kerja dan lain-lain. Punya lo kan kamera. udah moto itu tuh, udah moto pernikahan. Nggak langsung mutusin, gue mau jadi fotografer. Enggak. Oh, jadi hanya sampingan aja saat itu. Sampingan. Fotonya bagus waktu itu. Temen lo Kayaknya sempet. suka sih. Oh, suka. Iya, berarti Kayaknya bagus ya. Nggak sampai kok gini sih foto gue nikah, nggak. Enggak sih. Wih, berarti fotonya bagus tuh udah saat itu tuh ya. Lumayan. Oke, lensanya apa? Masih inget nggak dulu? Kit. Oke, Kit, cuman nggak kirain dipinjemin lensa fix Nggak gitu. ada. Oh, enggak. Kit aja udah. Pakai flash? Enggak. Enggak. Eh. Nggak ingat. Enggak Ada pakai video apa. nggak dulu? Nggak, foto doang. Video masih panggulan kali ya, zaman dulu kali ya. Kayaknya ada 2 kamera, yang satu di tag buat video akad yang standby aja, yang satu saya foto gitu. Oh, oke. Jadi megang 2 kamera langsung buat nyimpan video. Jadi videonya disimpan, moto. Oh, lu megang gitu maksudnya? Heeh. Jadi lu megangin kamera video, nyalain nih, Di- ngerekord, ini, di pakai tripod. tripod nih. Terus lu moto. Heeh. Ih, luar biasa. Itu untuk wedding pertama kali. Iya, Oke. Terus selanjutannya lanjut kerja lagi tuh. lanjut kerja. Hmm. Akhirnya 2019 itu mulai bikin vendor sendiri. Langsung bikin vendor. Alasannya pertama tuh dulu pernah sempet ini apa namanya tuh ngelamar kerja di fotografer di Bandung gitu. Oke, di vendor Di gitu. vendor apa gitu. studio? Vendor. Oke. Cuman bener-bener fotografer cewek tuh belum dibutuhin. Oh, saat itu 2019 belum banyak Belum yang terlalu mau gitu ya, banyak belum yang butuh. mau, dan ya emang agak susah ya untuk memasuki dunia wedding yang belum ada yang syari-syari kayak sekarang. Heeh. Jadi ya emang agak sulit. Jadi bikin sendiri. Akhirnya berdua sama calon. Oh, ini masih Bikin. calon. Oke, terus? Bikin berdua. Ya jalan dari 2019. Udah kayak Luar gitu. biasa. Terus? Itu di Bandung kan. Heeh. Masih kerja di Bandung. Mm-mm. Udah kayak gitu 2020 kan corona. Iya, Nah, pandemi. 2020 awal tuh udah rame. Oh, Udah vendor lo kerja tuh? sama orang dekor sama make up gitu di Oke. Bandung. Udah cukup ada rame. rekanannya banyak gitu ya. Ada rekanan. Terus? April Itu ya. masih kerja? Udah nggak kerja. Oh, mutusin cabut tuh. Cabut. Kenapa? Udah yakin gitu. Enggak dikeluarin. Oke. Dikeluarin. Dikeluarin tapi akhirnya jadi malah yakin gitu ya untuk berwira swasta gitu ya, membuka Jadi usaha. itu tuh Kameranya udah punya? ada Oke. kamera 6.000. A6000 Sony. Sama Oke. Canon 1100D. D. Oke. Sama Kamera entry lensa. level itu ya. Oke. Sebenarnya mundur lagi ya, 2018 itu bikin vendor sama teman berdua. Oh, udah sempet sambil kerja. Sambil kerja. Itu yang dibeli pertama tuh bukan kamera dulu, Apa tuh? lighting Lighting Flash. itu flash. Beli Flash yang flash. bentuk lampu atau flash yang pakai kamera? kabel. Oh iya, yang bentuknya lampu gitu ya. Oke. Jadi temen punya kameranya, Lu saya punya beli flashnya. lightingnya. Jadi kayak mau bikin studio atau kayak gitu tuh enak lah, gampang gitu kan. Nah di situ jalan sama beli background, beli apa itu berdua. Background, oke. Background warna putih, 2,5 kali 6 meter Iya. itu ada. Oke, terus? Terus berdua bikin kayak foto prewed sama foto shoot buat yang anak-anak SMA kayak gitu. Sempet beberapa kali klien, terus temen sibuk kuliah. Oke. Akhirnya sendiri gitu. Akhirnya Oke. bikin vendor berdua sama masnya, yang akhirnya lumayan bisa lah beberapa Sama-sama orang klien. Bandung nih. Enggak, masnya orang Semarang. Oke. Jauh sekali. Ketemunya dari komunitas itu tuh, yang ponsel itu. Mm-mm. Oke, terus kok tiba-tiba nyasarnya ke Jakarta? Sempet kerja di Enggak, Jakarta. lu nih tinggal di Jakarta apa di Bandung sih? Jakarta. Oh, ini sekarang tinggal di Jakarta nih. Oke. Ya, Karena kalau gua itu ngelihat panjang bio lo banget. tuh Jakarta, Bandung, Semarang gitu kan. Mm-mm. Oh, jadi sekarang tapi emang base-nya tuh Jakarta. Ke Jakarta. Oke. Nah, kan masih 2019 nih ya. 2019
buka vendor sendiri, udah ada beberapa klien, 2-3 dalam setahun tuh ada 3 klien ya. Setahun 3 klien. Ada 3 klien, itu teman semua. Kan Jadi, lu udah nggak kerja tuh, dikit loh kalau setahun 3 klien. 2019. Lu freelance juga nggak? 2020 baru kerja. Baru berhenti kerja. Oh jadi masih kerja. Masih kerja 2019. Nah itu baru 3 klien. Itu teman-teman, jadi kayak teman sama teman gitu aja. Nah 2020 tuh udah mulai rame kan. Terus udah pandemi. mulai rame pandemi. Nah Mas balik ke Semarang. Saya di Bandung. Nah itu kerja sama temen berdua, cewek-cewek yang ngejalanin vendor itu gitu. Oh, tetap di bidang itu tuh, main intimate deh tuh ya. Main intimate. Nah 2020 kan si corona tuh langsung di off kan ya. Nah itu kan off semua, nggak ada sama sekali kerjaan. Akhirnya bantu-bantu di lembaga sosial, dipanggil. Lembaga yang sosial sekarang apa udah tuh? nggak ada. ACT. Oh ACT, gitu. Nah terus, itu sebagai ini jurnalis gitu, iya. reporter gitu ya. Bikin konten kayak gini juga, bikin konten. Terus bikin podcast, udah kayak gitu, bikin yang lu konten, sebagai videografernya sama editor. Oh, lu ngedit juga. Edit juga. Terus banyak hal. Udah kayak gitu. Nah, basic ngeditnya? Nah, dari kantor pertama tadi yang 3D animasi. Oh, 3D-nya animasi soalnya. Oh. Yang kerja pertama masuk. Oke. Jadi dari emang SMK udah terbiasa masuk dengan kerja, gambar gerak gitu ya. Gambar gerak. Jadi bikin video tuh dari 3D dulu. 3D, jadi di render nih per frame kayak gitu dari 3D animasi virtual. Ngeditnya pakai apa? Premiere atau apa? Premiere dari awal. Dari basic dari 3D jadi bisa ngedit untuk event-event, podcast gitu ya. Soalnya emang dulu pokoknya harus bisa, soalnya kan kantornya kantor Jepang. Yang pertama kerja itu. Jadi 3D virtual animasi itu aplikasinya juga Jepang. Jadi dari situ. Jadi harus bisa Premiere, terus After Effects. Gajinya gede dong. Ya itu. Jadi tahun 2020 akhir, setelah yang ACT itu beres, akhirnya 2020 akhir tuh kerja lagi di Jakarta. Di satu kantor di pabrik lampu. Oh, pabrik lampu. Tapi bagian desain titik lampu. Beda lagi nih ilmunya. Desain titik lampu itu, desain titik lampu itu maksudnya lubangnya didesain atau apanya yang didesain? Plafonnya sama titik-titik lampunya. Penempatannya berapa lampu, wattnya berapa, tipe lampunya kayak gimana. Sebagai drafternya, jadi cuma karena ada hubungannya sama sipil gitu ya. Di arsitek gitu kan, gambarnya, udah kayak gitu ada titik-titiknya, jadi namain lampunya. Jadi kayak misalnya lampu yang di sini nih, ini berapa watt, berapa Kelvin, lumennya berapa kayak gitu. Jadi kerjaan lu ngurusin lighting gitu tuh ya. Gitu. Selama 5 bulan. Pas pandemi itu ya. Jadi wedding nggak terlalu rame, lu mutusin kerja kantoran. Tapi di 2020 akhir tuh masuk 2021 mulai ini lagi kan, mulai membaik rame deh lagi tuh kan. pandemi. Nah, Mas tuh kan pindah ke Jakarta sebelum saya. Jadi kayak berapa bulan sebelum saya ke Jakarta, dia udah ke Jakarta duluan. Soalnya si kantor itu juga infonya ada lowongan dari Mas. Jadi masuk situ, terus mulai lagi tuh vendor. Vendor wedding sendiri kan namanya Akadiso. Oh, namanya Akadiso sampai sekarang tuh namanya Akadiso. Sejak saat itu namanya Akadiso. Yang sebelumnya tuh Octopus. Octopus, Gurita gitu. Terus Akadiso tuh apa sih? Akadiso itu aku, kamu di Solo kan? Sih. Akadiso. Bahasa Perancis sih. Gak sih, Akadiso itu kalau di AutoCAD ada file. Nah, filenya tuh akad.iso. Oh. Itu anak arsitek sama sipil pasti tahu sih. Akad.iso, ya udah pakai itu aja. Gua kira soalnya itu bahasa kan Jawa atau bukan, itu nama file ya, kayak PDF gitu kan ya. Ada akad.iso. Nah, itu juga sebenarnya dari awalnya emang bahasa Jawa juga, akad dan iso.
Jadi oh iya bisa benar akad juga ya. Oh bisa. Oke, akad iso. Akad iso. Oke, lucu-lucu. Terus gitu. gimana tuh proses dari keluar kerja terus ngembangin si akad isonya, apakah langsung rame pas Iya pandemi sih. udah membaik tuh? Nah itu tuh kan masih kerja juga tuh yang awal tahun 2021. Nah jadi Mas bagian marketing, saya bagian produksi. Oke, rada Kayak ketuker gitu. ya. Agak ketuker Oke. pemirsa. Karena emang basicnya kan dulu bisa edit video, Oke. udah gitu bisa directing. Oke. Soalnya selama kerja juga Oh yang saya di ACT itu lo ini? sebelumnya di Oh, ACT, sebelumnya? selama kerja sama arsitek sama kuliah itu, Sabtunya saya ngajar juga di Ngajar. teater Oke. kabaret di SMK bangunan itu ada. Oh ada ekskul gitu. Ekskul bantu Lu ngajar. basic dari mana bisa tiba-tiba ngajar? Karena dulu ekskul kabaret. Oh lo ikut, lo juga. senior di situ gitu Senior juga. jatuhnya. Oh Kayak jadi gitu, jadi balik sampai- lagi ke sekolah lo tuh setelah bertahun-tahun itu berarti kan ya? Iya. Kenapa ada panggilan? Karena dulu atau? mau bubar. Oh itu Itu ekskulnya mau mau bubar. bubar. Jadi ngebantu, jadi biar nggak bubar lah gitu kayak Ih, gitu. keren juga. Udah kayak gitu, akhirnya nggak bubar dan akhirnya dapat link bisa pentas di gedung teater itu sempat pentas juga beberapa kali. Kayak gitu. Selama seminggu kalau nggak salah pentas teater kabaret itu tuh di situ. Lo ngajarin apaan? Nari, acting, ya gitu ngajarin. Oke, siap jadi ini nggak pelatih gua. Keren deh, ternyata jadi dia serius ngajarin nari. Ngajar. Dulu bisa, sekarang sudah tidak bisa. Narinya nari modern, nari apa? Dance udah kayak gitu. Kalau tradisional nggak bisa. Oke. Cuman kayak lebih ke misalnya ada koreografi dari manajer sih dari acaranya itu si koreonya kita nyari jadi si anak-anak nyari sendiri, ada yang apa gitu kan, nanti diajarin lagi ke yang di bawahnya gitu gerakannya kayak gimana. Itu bisa dulu. Sekarang nggak tahu. Actingnya? Ajarin juga acting, jadi dari pendalaman acting itu juga belajar juga. Jadi Lu nulis skrip juga lagi jangan-jangan? Apa? Nulis skrip juga? Nggak bisa. Oh nggak, kirain lu penulis juga gitu. Enggak, Multi sayangnya. talent banget tuh. Saya nggak bisa Acting nangis gitu, marah gitu. acting nangis, marah. Coba nangis. Bisa sih. Oh bisa, serius? Bisa sih. Jadi selama ini lu pura-pura ya? Oh enggak? Iya sih. Bisa. Jadi acting nangis, marah apa. Jadi kayak iniin emosional Oh iya dan kayak asik gitu. banget, itu kan ngebantu banget ya ketika lo berhadapan sama klien weddingan tuh. Lo bisa tahu gimana cara nolongnya, dia lagi hektik, lagi ribet. Kadang ngehandle ibu-ibu yang panik atau lagi marah-marah. Nah itu kadang-kadang udah ya Bu gitu kan, itu lebih ditenangin lagi. Kayak gitu kan banyak konflik ya di pernikahan. Kadang-kadang ibunya, Bu udah, ini kan udah mau beres, tenang ya. Kadang digituin juga ibunya agak tenang kayak gitu. Apalagi lo cewek gitu ya. Kadang kalau misalnya si ibunya sudah tidak bisa diselamatkan dengan kata-kata, saya peluk biar diam. Ada kelebihan Gitu. itu ya, bisa meluk ibunya ya. Kalau gue yang meluk kan, Anda siapa? Main peluk istri orang gitu kan. Gitu. Terus kadang kalau anak kecil kayak gitu nangis atau kayak gimana ya, seenggaknya bisa nenangin kayak gitu kan. Itu sih. Atau misalnya saya klien nih nikahan cewek, terus udah gitu nggak ada temennya, sendiri nggak banget. ada bridesmaid gitu-gitu ya. Nah kadang-kadang ya udah nggak apa-apa kalau ditenangin kayak gitu kan. Emosionalnya agak beda ya kalau misalnya sama fotografer yang cowok lain, gitu. Oh jadi kayak temennya dia gitu ya di hari H tuh. Gitu. Terus kalau si Akadiso ini khusus wedding syar'i atau Universal sih. Jadi sebenarnya kalau si Akadiso sendiri mungkin lebih ke mau universalnya. Cuman kalau saya sendiri lo pribadi lebih ke pengen ngebantu orang yang butuh fotografer wedding wanita. cewek gitu aja sih. Jadi kalau misalnya si Akadiso ada project, ya udah berbagi aja. Lagian kan cowok mau di kerudung gitu kalau misalnya mau di kerudung. Mungkin juga. Gitu. Jadi kayak lo ini freelance jatuhnya. Jadi kayak kerjaan yang di Akadiso saya kasih ke orang lain, di handle sama orang sama lain. yang cowok. Saya nge-handle yang cewek. Jadi kan berbagi rezeki aja lah jatuhnya gitu. Gue tanggal berapa kosong, langsung ngecek tanggal gue. Begitu. Terus berarti si Akadiso tuh bukan wedding syar'i ya, lo-nya ya. Terus bisa masuk ke pasar itu
diajak atau lo melihat peluang itu? Awalnya sempat ada yang bilang fotografer cewek itu susah. Susah Katanya emang. tuh susah. Jarang ada yang mau gitu kan kayak gitu. Nah, satu ketika ada yang ngechat di Instagram. Oke. Temen udah kayak gitu bilang kayak gini, saya butuh fotografer cewek, bisa nggak? Terus dia akhirnya diajak sekali, ternyata Cocok. klien yang si vendor yang di situ tuh Arab semua. Oke. Jadi akhirnya berkepanjangan sampai sekarang, repeat jadi order hampir gitu setahun lebih. Dan ini juga masih ada jadwal beberapa ke Widih, depan gitu mantap. kan. Soalnya emang kerja sama-sama dekor yang apa sih, dekor yang Arab. Jadi kayak semua kerjaannya tuh banyaknya Arab. Kayak gitu. Arab, orang Arab yang ini keturunan di sini gitu maksudnya. Oke. Keturunan Arab banyak ya. Itu kalau wedding syari emang ini dia nggak weekend. Karena kayak waktu lu Kan share-nya ini deh. Jadi hari biasa. Gitu. misalnya hari biasa tuh Kamis. Mm-mm. Misalnya Kamis itu lamaran. Mm-mm. Nah, malamnya tuh kadang henna night. Oh, henna night. Kan. Oke, itu yang dilukis-lukis gitu tangannya ya. Nah, misalnya Jumatnya tuh nikahan. Cowok semua kan? Cowok semua. Ya biasanya yang kalau nikahan Arab tuh yang Oh iya, iya, cowok pas semua. ijab kabul tuh Pas cowok ijab semua. kabul cowok Lo nggak semua. turun itu? Enggak, kadang turun cuman backup yang bagian ceweknya. Oke. Kan nggak boleh masuk sama sekali cowoknya kan. Udah kayak gitu Sabtunya tuh resepsi untuk keluarga cewek. Ada yang kayak gitu. Oke. Nah, Minggu ngunduh mantu keluarga cowok. Oh, Jadi kadang-kadang ada 4 hari. Ya. 4 Mm-mm. hari itu. Kadang malah misalnya ada resepsi di hari Minggu sama akad disatuin, nanti ada resepsi ngunduh mantu lagi hari Rabu atau hari Selasa, hari kayak gitu. Rabu, Jadi Selasa kayak gitu. Senin, Selasa, Rabu tuh kadang Kenapa ada dia juga. milihnya hari biasa? Kurang tahu sih, cuman ada juga. Enggak kan yang tamunya kayak emang kepada kerja gitu. Tapi rame atau gimana? Rame, tetap aja. Aku juga heran. Orang sultan-sultan semua kali itu pengusaha-pengusaha gitu ya. Jadi Kayaknya. oke. Ininya lokasinya di mana? Rumah kah atau gedung? Gedungnya apa? Banyak sih. Ada Yang yang paling lo udah sering bolak-balik tuh gedung apa? Balai Tetap Setia Oh, gua nggak tahu tuh di mana tuh. di Jakarta Timur. Oke. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Di mana sih? Oh, Gedung Gedung Serbaguna DPR juga. Situ juga. Di Kalibata ya itu. Oke. Terus Oh, Al Azhar sana Al-Azhar, tuh. 165. Oke. Oh, tuh sering tuh ya wedding Ya. syar'i di situ. Terus ada di BP Jam Sostek. Oke. Situ juga ada. Ini apa? Lo perbedaannya yang lo rasa selain dibedakan itu tamunya beda kan ya? Gue pernah tuh jadi fotografer, gue ke bagian yang cowok, gue ngajak siapa tuh? Nur Aini kalau nggak salah, kenal ya? Nur Aini Darso kalau nggak salah. iya. Ya kenal kan? Nah Kemarin dia ketemu. kalau nggak salah dia jadi foto atau video, terus satu lagi gue lupa namanya. Jadi gue nge-freelance mereka tuh. Gue jadi bagian cowoknya. Itu tamunya dipisah kan ya? Kita jadi pakai tirai. Nah itu apa tuh? Karena kan gue baru sekali tuh. Mungkin ada yang gue nggak tahu. Bisa lo ceritain lebih detail nggak tuh? Wedding syar'i itu apa sih yang bikin beda sama wedding nasional biasa atau internasional gitu? Yang bedanya mungkin karena Standby-nya itu sama? standby sama. Oke. Bedanya mungkin yang benar-benar pihak cowok, bagian tamu cowok tidak diizinkan untuk ke daerah cewek, kecuali keluarga inti. Kecuali keluarga inti. Dan itu pun di akhir acara. Oke. Karena mungkin untuk menjaga ini ya, menjaga tamu-tamunya yang bernikob. Jadi kayak pada dicadar kayak gitu. Kalau misalnya syari mungkin yang cadarnya bisa dibuka untuk makan lebih nyaman. Oh iya, benar gitu juga aja ya. sih. Udah kayak gitu. Kalau misalnya pengantinnya bernikob, kan kadang mereka pengen membuka dan untuk foto-foto juga ya kan lebih sama kelihatan cewek, lebih gitu kan. nyaman juga kalau misalnya sama cewek, dan nggak ada yang benar-benar nggak mau dilihat sama cowok lain gitu kan, untuk istrinya atau neneknya atau ibunya itu benar-benar dicadar gitu, berarti benar-benar ditutup gitu intinya. Nah sekarang kalau setelah difoto kan diedit tuh, di post pro cakep, nah itu ditayangin apa enggak? Untuk yang bagian ceweknya enggak. Oh jadi tapi untuk pribadi. Untuk pribadi. Untuk pribadi si kliennya vendor nih, aja. misalnya si vendor dia spesialis di wedding syar'i, berarti nggak ada foto cewek dong? Nggak ada. Oke. Banyaknya cowok yang diposting. Kan terakhir kemarin sempat sama yang Mbak Nuraini juga sempat ketemu di Suensu. Oh di Suensu. Kemarin ketemu
kayak gitu juga. Jadi video tuh diedit sama cewek. Oh, yang edit pun juga cewek. Oke. Soalnya untuk menjaga juga kan, Oke. kayak gitu. Ada yang dipisah kayak gitu, tetap editor cowok itu juga ada gitu. Tapi ya banyaknya Requestnya editornya cewek kalau juga bisa gitu cewek, ya. apalagi ustazah. Gitu. Oh, oke. Kemarin juga sempat fotoin Ustazah Halimah lagi rame kan, ponakannya menikah harus cewek yang edit. Oh, Gitu. oke. Jadi album dan lain-lain itu dihandle-nya sama cewek. Oke. Gitu. Sama sekali tidak boleh dilihat cowok, dan ya itu pun si albumnya benar-benar harus foto ini, jadi kayak nggak boleh dibuka sama cowok, intinya kayak gitu, dipisah juga. Oh, ada note seperti Ada itu ya. notes-nya. Wih, benar-benar ngejaga gitu Dijaga. ya. Soalnya emang benar tidak boleh dilihat wajahnya, kayak ada yang kayak gitu. Iya, dulu gue juga ya udah pakai niqab itu tuh. Jadi gue juga nggak tahu nih apa namanya pengantin perempuannya itu kan, ketika pas lagi acara ya dipisah gitu, dia akad ya udah cowok semua isinya. Baru sekali kayaknya sih gue. Lu udah sering banget tuh. Seringan mana? Seringan mana apanya? Wedding syar'i apa wedding yang Kalau dari lainnya? sebelumnya sih, sebelum 2022 itu banyaknya yang universal ya. Pas 2022 ke sini itu banyaknya yang wedding syar'i. Kayak gitu. Sama sekarang juga wedding syar'i makin banyak. Udah kayak gitu. Ya beberapa vendor yang udah cukup gede juga sekarang ngambil yang syar'i juga gitu kan. Jadi makin banyak ke vendor-vendor lain juga selain vendor yang tadi nge-hire gitu. Lo nggak ini apa udah gue nggak tahu ya, lo membranding nggak gitu, misalnya Anissa nih spesialis wedding syar'i gitu? Sebenarnya enggak sih, lebih ke ya udah sedikasih kerjanya aja, yang penting bisa ngebantu gitu aja sih. Oke. Emang niat awalnya yang ngebantu yang wedding Vendor syar'i, tersebut gitu ya. gitu aja. Soalnya kan kalau misalnya kita bisa switch kerjaan, kenapa enggak gitu kan. Sekalian berbagi rezeki sama yang lain juga. Oke. Kayak gitu. Terus kalau ngomongin gear nih ya, lu pakai apa nih? Sony kalau sekarang. Oh, pakai Sony A72. Oh, A72 masih? Masih. Kenapa? Kan itu udah lumayan, abang gua aja udah berapa kali rusak tuh A72. Gua juga udah berapa kali dulu pas waktu masih pakai Sony. Baru sih, cuman kan switch-nya tuh sering rusak tuh. Kan lu pakai untuk video juga kan ya? Itu tombol customnya tuh sering muter, atau lu belum ngalamin itu? Kebenaran tuh kan baru pakai ya. Sebelumnya? Canon 6D. Oh, ini Sony tuh baru, makanya belum tahu ada trouble seperti itu gitu. Tahu dan tahu. di notice sama masnya, di notice kenapa harus A72 gitu kan. Oh, udah ini juga. Udah, kenapa harus A72? Ada yang lain. Iya, ada yang lain, Ibu. Karena budgetnya masih budgetnya masuk. A72. Budgetnya A72, cuman keinginan A7C. Oke. Cuman ya masih mengumpulkan dananya untuk A7C, ya udah pakai yang ada dulu aja. 6D-nya masih ada apa udah? Sudah dijual. Udah dijual. Oh, jadi lagi masa peralihan nih lo dari DSLR ke mirrorless. Nggak peralihan juga sih, karena emang dari sebelum-sebelumnya kan pakai semua kamera ya. Jadi nggak terlalu ribet banget untuk ganti-ganti kamera gitu. Ya, jadi tapi kan ganti-ganti kamera dulu masih DSLR. Kan ada sempat punya juga A6000. Oh iya bener, A6000. Jadi udah tahu rasanya mirrorless tuh kayak gimana, feel-nya udah tahu ya. Ya udah tahu. Oke. Dan ya semua, kalau misalnya ada orang yang misalnya ada kamera apa dicoba, kamera apa coba kayak gitu. Jadi nggak terlalu anaknya ngulik kaget banget ya. Oke. Kalau dulu gue pernah ngobrol sama si Amha tuh, dia malah anaknya sama sekali nggak teknis, yang penting udah gambarnya bagus. Jadi dia tuh kalau ditanyain ISO, gue juga nggak bisa jelasin kata dia. Cuman ya gambarnya bagus aja. Tapi kalau lu emang ngulik gitu ya, dicobain. Ngulik, ya karena kan dulunya dari handphone ya. Jadi kalau misalnya terbatas, ya kita maksimalin sampai ujung-ujungnya di mana dan di mana gitu kan. Oke. Kayak gitu. Soalnya kan handphone lebih terbatas dibanding kamera kan. Kamera mungkin lebih dimudahkan. Iya. Kayak gitu. Terus kalau lensa pakai apa? Lensa pakai sama yang zoom apa fix? Fix 35 mili sama 3518. Minolta apa 5518. Oh, yang kecil deh ya, bukan yang gede banget tuh. Agak tidak mau pakai yang gede. Kenapa? Karena berat. Sama kayak gua. Lu pakai 3518 Samyang, terus Minolta 50 mili 1,7.
Oh 17, kenapa tuh? Karena murah dan bagus. Oh murah, murahnya berapa? 1 komaan? Dulu dapet 500.000 Oh ya Mas. murah banget itu sih. Ada flare-nya gitu nggak? Ada. Oh ada flare-nya, oke. Itu berarti lo manualan tuh untuk foto juga? Manualan. Dipakainya saat apa lensa manual? Kalau sebelum beli Samyang ya, bisa pakai juga sih kalau misalnya. Mas momen juga lo Momen pakai juga itu manualan. aman-aman Oh aja canggih sih. juga ya. Ya mungkin karena, ya balik lagi sih, karena dari handphone itu terbiasa focusing sedekat apapun, sejauh apapun dikejar, ya mungkin dari situ kebiasaannya. Terbentuk deh tuh ya. Jadi terus kayak bisa biasa. telenya pakai Apanya? lensa tele 85 gitu, 85 ke Tele atas. belum sih. Oh jadi itu aja Itu paling aja. tele si gocap itu tuh. Lebarnya pakai apa? Lebarnya 35 sama 28 mm Minolta ada. Oh manual juga. Manual. Oke, 28 f28 kali ya. Iya, Oke, konverteran deh tuh ya. Oke, itu untuk video juga sama setnya. video sama. Gimbalan. Gimbal Gimbal pakai AF atau manual juga? AF manual bisa, AF Oke, bisa. fleksibel deh tuh ya. Fleksibel. Gimbalnya apa? DJI Yang Ronin SC Ronin SC yang pertama. yang pertama. Oke, ini kan SC2 nih, asik juga nih. Iya, mau dijual lagi. Iya, mau dijual lagi ya? Yang SC. Udah tahu pengen yang mini. Oh, pengen yang mini, itu kecil. Biar nggak berat bawanya. Iyalah, lebih nyaman juga kan, karena lensa lo setnya ya 35, nggak terlalu berat. Terus ini kan lagi ini nih, banyak nih para cewek fotografer atau videografer tuh jadi konten kreator. Kayak gue gini kan sekarang jadi konten kreator lah, bisa dibilang kayak gitu, atau YouTuber. Nah lo ngelakuin hal tersebut nggak? Pengen, cuman nggak pede. Ini pede ngomong dari tadi cerita. Gimana ya? Karena kan udah nilai plus kayak lo tadi bilang tuh, lo punya privilege, lo seorang wanita, lo bahkan bisa meluk si ibu yang nikah, lo punya privilege itu buat konten kan, wih, nggak bisa dilakukan sama fotografer cowok. Iya sih, cuman aku tuh pemalas parah sebenarnya. Oh pemalas parah. Jiwa Tolong pemalasnya ditiru lebih teman-teman. tinggi ya. Pada malas biar gua aja yang kerja. Apa? Ya jadi jiwa pemalasnya tuh lebih tinggi dibanding jiwa rebahannya kerjanya. tuh ya. Tinggi sekali, nonton film-film kayak gitu itu nyaman banget lah di kasur ya. Jadi ketika mau bikin konten dan terkenal, saya takut hujatan juga. Oh takut hujatan juga. Tapi ini tampil loh, ntar tolong dihujat ya dia, tolong dihujat. Kanisa cantik banget gitu. Ini apa sih bapak-bapak? Pose bapak-bapak. Oh karena mager gitu, jadi belum ngelakuin, belum pernah sama sekali, belum. Sempet sih paling bikin konten-kontennya lebih ke puisi-puisi gitu sih. Oh puisi-puisi. Oh jadi lo orang dibalik rintik sendu tuh lo? Enggak. Oh bukan. Lebih ke ya pemandangan puisi gitu oh doang mungkin sih. karena lu udah cukup kali pemasukannya, karena kan lu gambar juga ya tadi ya bilangnya. Iya, ngobrol. Sampai sekarang tadi kan ngobrol sama temen gue tuh, lu ada usaha ini gambar atau gimana? Ada beberapa project, tapi emang mau ngejalanin juga sih. Oh, Gitu. kemana arahnya? Kayak Andra Matin gitu, bikin rumah yang unik atau Yang penting bercuan sih. yang penting bercuan. Oke, project pertama tolong rapin studio gua. Gitu sih. Yang penting emang lebih ke pengen desain minimalis. Sebenarnya kalau desain arsitektur yang disuka sih ada beberapa. Cuman dulu referensi awal banget yang sekarang desainnya udah banyak di mana-mana dan banyak ditiru, mungkin Kayak gimana? arsitektur Mondodo. Mondodo. Iya, Mondodo. Mondodo tuh yang kayak gimana? Dia desainnya yang kayak sekarang minimalis, kotak, putih Oh kayak gitu. iya, nah oh itu namanya desain Mondodo. Enggak sih, bukan desain Mondodo, Apa? cuman Style? arsitekturnya Itu nama orang? nama orang. Oh oke. Dia arsitektur Bandung Dia ya, Mas? mempopulerkan lah gitu ya. Bandung, Bintaro. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Gue kira nama orang Jepang itu bukan ya? Enggak. Oke. Itu arsitektur yang keren nih desainnya gitu kan. Dulu juga sempat referensiin ke kantor, nggak diterima karena mungkin aneh mungkin ya. Tapi sekarang ternyata booming. Oke. Nah, Gitu. kan lu ada basic tadi tuh sipil juga, terus lu bisa moto. Ngaruh nggak ke hasil-hasil foto lo? Jadi misalnya lu foto kosongan, foto detail, lu jadi lebih
unik lagi gambarnya karena lo punya pengetahuan tentang sipil? Yang ngaruh sih. Ngaruh gitu Ngaruh ya? juga. Soalnya kan dulu sempat yang di Kofaba itu pun sempat ada kayak workshop fotografer arsitek ya. Oh ada. Oke. Ada dulu juga udah tahu lensa Samyang juga dari situ kan. Yang tilt shift apa enggak? Yang bukan, yang wide. Oh, yang ultra wide-nya. Ultra wide. Kan itu juga masuk buat fotografer arsitek. Ya, yang 14 masuk, mili kan? kali ya. Oke. Nah, seneng dari situ juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada foto wedding ketika arsitektur dan si garis-garisnya masuk, aku masukin meskipun si orangnya kecil, tapi ngelihat arsiteknya bagus ya udah. Jadi dari segi perspektif sama dan dari segi apa sih garisnya lain atau heading line atau apa-apanya itu dimasukin juga. Oke. Tadi juga gue sempet ngepoin IG lo tuh lo rada suka gambar-gambar yang dramatis gitu ya? Dramatis gimana? Iya, gelapnya banyak gitu, nggak terang cerah benderang gitu. Oh, iya lebih suka low light. Low light gitu kan ya. Low key. Sama suka strobis juga. Ada tuh foto lo yang ditembak tuh pengantin dari belakang flash. Oh, itu karena request atau apa? Karena ini kan karena sekolah belajar di BSP Bening. Oh, lo belajar juga di sana? Iya. Saat 2019 masih kerja. Oh, masih kerja lo ikut kursus itu. Berapa waktu itu? 3 juta? Lumayan ya. Kenapa lo rela? Gue jujur gue belum pernah ngikut workshop yang berbayar sampai segitunya sih. Paling ikut workshop ya ratusan ribu. Lebih banyak belajar gratisan. Rada pelit sih gue. Soalnya. Tapi lo rela gitu? Soalnya semasa kerja juga udah sempat ikutan seminar-seminar bisnis. Oh, sempat juga. Jadi, berbayar juga? Yang enggak berbayar. Dan akhirnya dalam satu pembicara tuh bilang bahwa kalau misalnya mau belajar, mending yang berbayar karena ilmunya berbeda. Oh. Kayak gitu. Jadi mending mending kalau misalnya belajar itu pokoknya dari investasi itu mending dari kepala ke atas. Jadi lebih ke ilmu. Soalnya mengurangi resiko gagal. Mengurangi resiko gagal. Jadi kalau misalnya belajar mending ilmunya, tapi jangan terlalu banyak juga, harus sekalian dieksplorasi juga sama diri. Jadi nggak hanya numpuk di kepala aja, tapi lo terapin gitu ya. Jadi misalnya dalam 1 tahun seminar sekali 2 kali, itu cukup, tapi eksplorasi juga hasil dari seminar itu kayak gitu. Jadi kenapa main strobis? Karena kan kadang vendor-vendor gede juga main strobis ya, yang gitu kan. Gimana caranya saya bisa kayak gitu? Kan kadang-kadang ada yang fotografer cewek nggak bisa strobis dan lain-lain gitu kan. Gimana caranya saya bisa itu? Kalau udah bisa, kayak gitu. Jadi ketika ada orang lain belum bisa, ya udah belajar aja gitu. Jatuhnya nggak terlalu merendahkan orang juga. Kita juga harus memantaskan diri bahwa kita bisa apa enggak ya kayak gitu gitu kan. Soalnya sayang kan Allah tuh udah ngasih ilmu ya, ngasih otak. Dan kata dosen dulu di kampus juga, dosen tuh ada dosen jurusan yang di sipil itu tuh ada dosen kereta api. Dia umurnya udah dosen kereta api ngajar rel kereta api, bikin konstruksi kereta api. Dia tuh sampai umurnya tuh hampir 80 tahun, 90 tahun masih jadi dosen. 90 tahun masih ngajar di kampus tersebut. Sampai bawa tongkat tuh masih ngedosen gitu kan. Kata beliau tuh pokoknya kalau misalnya kita belajar itu bisa sampai tua dan otak itu pasti berkembang terus. Gak mungkin mandek gitu kan. Karena dipakai ya. Karena dipakai dan jangan berhenti. Tolong dengerin tuh, karena dipakai. Jadi nggak mandek tuh udah 90 tahun. Ini udah baru umur 17 udah ada yang mandek. Nggak sih, pada pinter-pinter kok. Ya terus, harus berkembang terus lah gitu intinya. Oke. Jadi ya akhirnya belajar terus ya, sampai sekarang juga masih belajar, sampai masih lihat referensi orang kayak gitu kan. Makanya yang strobis itu kenapa kayak pengen bisa, ya biar ya nggak cowok doang yang bisa gitu. Mantap. Gitu kan, saya juga mau sombong. Sombong untuk diri sendiri gitulah ya. Gue juga bisa nih. Apalagi lo
sering mungkin kali ya, ada nggak sih pengalaman lu sebagai fotografer wanita nih, pernah nggak sih direndahin gitu sama misalnya rekan fotografer lainnya atau malah klien, fotografernya cewek nih? Pernah kayak gitu, cuman mungkin banyaknya dulu ya. Tapi kalau sekarang, wah fotografernya cewek ya. Kalau malah bangga gitu, malah senang gitu ya. Oh sekarang bisa ya fotografernya cewek kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya yang keturunan Arab itu, oh bisa ya, ada yang fotografer cewek ya. Oh saya mau, boleh minta kontaknya, ada banyak yang kayak gitu sekarang. Oke. Soalnya mungkin untuk menjaga ya jatuhnya. Banyak lah. Sekarang mah alhamdulillah pandangannya justru membaik gitu ya sekarang ya, udah nggak ada yang ngerendahin gitu ya. Apalagi sekarang kan ada fotografer yang lahiran, harus cewek. Oke, lo ngambil juga tuh? Belum. Oke. Cuman saya takut darah. Jadi saya masih bingung. Ini kalau maaf gue potong, kalau ini baby kan nggak ada darah tuh. Baby sempat ponakan sendiri. Properti sempat beli, lumayan ya harganya ya. Yeah. Cuman mungkin pengen dimaksimalin di wedding dulu. Wedding udah kepegang gitu kan, udah bisa lah intinya, seenggaknya dari segi komposisi dan lain-lain sama ngejarnya udah cukup bisa. Mungkin kalau sekarang sih pengen masuk ke corporate, tapi sempet ada job corporate juga sih, udah dapat. Fotoin BOD gitu-gitu. BOD. Atau company profile, bos-bos gitu, direktur. Gitu. Atau mau eventnya? Pengennya corporate mana? Eventnya pernah, corporate-nya juga dapat. Udah dapat beberapa. Cuman mungkin lagi belajar surat pengajuan sama price list untuk corporate. Gitu. Mungkin bisa lebih mendekatkan diri sama orang corporate ya, karena dulunya kerja. Oh iya, lo ada pernah pengalaman itu juga tuh ya? Sama, sebenarnya di kantor pertama tuh bener-bener jadi kayak kuliah juga sih. Kantor pertama kerja tuh soalnya diajarin telemarketing, marketing presentasi, udah kayak gitu. Meeting sama klien itu diajarin semuanya, sama dari ya itu paket komplit sih kantor pertama tuh belajarnya. Lo nggak mau pindah ke Depok yuk kita langsung nawar. Lo nggak mau pindah ke Depok yuk kita kembangin bareng-bareng. Lo pengen masuk ke sana gitu deh ya. Oke. Ini kita ngobrol udah sejam lebih. Ini yang nonton juga banyak anak-anak PKL yang lo lihat sendiri ya. Ini mereka udah jamnya pulang. Kita kasih waktu pertanyaan buat mereka nih ya. Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman guys? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nesya. Aku mau nanya dong kak, kan kakak wedding syari ya. Nah itu kesulitan nggak kak kalau pakai rok gitu? Kan biasanya kan fotografi kan mondar-mandir nih. Itu kesulitan nggak kak? Terus apa kesulitan apa lagi gitu selain itu? Kayak susahnya apa gitu kan, terus gampangnya gimana caranya gitu. Kalau misalnya kesulitan enggak pakai rok, sebenarnya ini tuh dilapis celana lagi roknya, jadi kalau mau lari mau sekencang apapun aman-aman aja sih. Soalnya nyari roknya juga yang lebar kayak gitu. Soalnya sebenarnya tuh ini tuh saya tuh nggak terlalu feminim, tidak salah besar. Salah, kita salah persepsi. Jadi dia berakting selama ini. Lu langsung saya tidak terlalu feminim. Saya lebih lebih cowok sih sebenarnya, lebih gesit. Yang penting sih kalau kesusahannya apa? Mungkin kalau misalnya kondisi tidak terduga di wedding banyak ya. Jadi kayak tiba-tiba jadwalnya berubah, waktunya berubah, tuh ya hal yang wajar sih. Jadi kalau misalnya kalau foto ya, mending jangan nyari susahnya dulu, nyari happy-nya dulu. Kalau misalnya kita udah happy, udah jalanin aja, gak usah terlalu dibebanin sama hidup lah. Gitu, kita juga hidup bukan beban orang tua banget lah, kan kebahagiaan orang tua kayak gitu. Jadi ya jangan dilihat susahnya dulu. Jadi kalau saya sih di lapangan dibawa happy aja, karena ada satu klien yang bilang waktu kita pernah foto satu klien tuh bilang kayak gini, selamat bersenang-senang. Jadi kalau misalnya kita foto ya udah bersenang-senang aja gitu. Gemes banget tuh klien. Iya. Bersenang-senang mas, ini makanannya. Kayak gitu. Jadi
it's okay kok. Jangan dipikirin susahnya dulu ya, tapi udah bayangin senangnya dapat duitnya, punya, ya kan? Jadi kalau kita ngejalanin apapun dengan happy, ya kesusahannya nggak ada apa-apanya lah. Gitu. Happy aja dulu ya. Terus yang itunya belakangan. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya kalau masuk wedding share itu kita kerudungnya kayak kan biasanya kan ada kerudung cekbal gitu kak, cekek belakang tuh. Aduh, bahasa apa lagi ya Allah. Aku sudah tidak update. Ya. Aman sih, bebas mau kayak gimana juga. Ya, Cuman mungkin lebih yang penting sopan. Nggak pakai kerudung juga nggak apa-apa. Kayak cuma di itu doang kerudungnya. Nggak apa-apa sih. Soalnya sebenarnya ada satu videografer yang sering bareng sama saya jalan. Dia Kristen, non Muslim. Jadi kayak dia pakai yang diselipin gitu digini-gini. Iya. Nah, kayak gitu. Yang penting rapi aja sih. Sebenarnya pakai celana juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya saya pakai rok, karena kalau misalnya pakai celana tuh ya ini aja sih. Kurang nyaman ya kak? Udah tahu juga sih, cuman ya udah nyaman pakai rok aja. Iya. Oke, terima kasih Nisa nih udah dijawab pertanyaan dari anak PKL. Nah, kira-kira lo goalsnya tuh apa tuh? Apa yang ilmu apa lagi nih yang pengen lo coba nih? Kan lo udah banyak banget nih ilmunya nih. Apa tuh? Ada nggak misalnya, gue pengen coba ngedesain, tadi kan rumah udah, mungkin ngedesain pesawat gitu mungkin, atau apa? Ada nggak? Kalau misalnya desain, kalau dari segi desain ya, desain pengen ngedesain rumah masih gitu kan. Oke, Soalnya masih mungkin rumah. ilmunya masih nggak terlalu banyak karena mungkin beda kuliahnya juga kan. Oke. Terus kalau misalnya dari segi fotografi, pengen lebih, mungkin dari segi vendornya vendornya makin bagus, makin banyak Akadiso itu kerjaannya. ya. Akadiso makin rame dan manajemennya baik. Soalnya pengennya lebih ke manajemen bisnisnya sih. Oke. Kayak gitu. Terus pengen punya studio dan kafe. Wih. Hmm, Oke. Udah kayak gitu. Kalau dari personal sendiri, mungkin ada jangka panjangnya. Pengen kayak Diara Bahir. Oke, Dira Bahir. Oke. Kan Itu keren banget tuh keren vendornya tuh sih, dia. keren. Banyak juga kliennya kan, mainnya juga papan atas semua gitu kan. Iya, Oke. kayak gitu. Cuman Nanti mungkin nomor WhatsApp gue jangan dihapus ya kalau lo udah jadi itu. Cuman mungkin harus rajin-rajin konten ya. Iya, harus rajin konten itu, jangan mager jadiin kalian rebahan. Oke deh Nis, terima kasih nih udah ngeluangin waktunya, Iya, udah jauh-jauh dari daerah Ciledug sampai ke sini. Ciledug kan bener kan ya? Iya, benar. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya, rencananya bersama Masnya juga dilancarin ya teman-teman. Tolong Amin, dibantu ya doanya. Ayo kita berdoa bareng. Amin. Tadi dia Al-Baqarah. Panjang tuh Al-Baqarah tuh. Ternyata dia orangnya kocak ya. Kita ditipu selama ini guys. Oke deh, terima kasih telah menonton teman-teman Nubi Sabi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya bersama tamunya yang pasti punya banyak kejutan kayak Nisa ini yang ternyata orangnya tuh ya lepas aja gitu. Oke deh, terima kasih Kak Nisa. Saya Faisal Hadif. Ciao. Oke.